guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul I Spit on Your Grave, Vengeance is Mine. Film ini rilis pada tahun 2015. Oh iya guys, film ini merupakan kelanjutan dari film I Spit on Your Grave yang rilis pada tahun 2010. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi ya. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan masa lalu Jennifer yang sangat kelam. Pada masa sekarang, Jennifer lebih sering menghabiskan waktunya bersama terapis pribadinya. Keesokan harinya, Jennifer pun berangkat kerja. Di kantor ada seorang pria yang bernama Matt mencoba untuk berteman lebih dekat lagi dengan Jennifer. Namun Jennifer selalu saja menghindari Matt. Itu dilakukan karena Jennifer masih trauma dengan masa lalunya. Sedikit informasi semenjak kejadian masa lalunya, Jennifer kini mengganti namanya menjadi Angie. Kemudian di saat Angie pulang kerja, ia digoda oleh seorang gelandangan. Seketika itu pula Angie pun langsung teringat dengan masa lalunya. Pada hari libur, Angie menyempatkan diri untuk jogging di sebuah taman. Tak lama kemudian, Angie pun digoda oleh beberapa pria yang dipimpin oleh Chief. Dan inilah yang terjadi. What's your name? Ternyata itu hanyalah halusinasi Angie saja. Setelah itu, Chief dan kawan-kawan pun melepaskan Angie. Pada sore harinya, Angie pun mengatakan ke terapisnya bahwa ia akhir-akhir ini sering berhalusinasi membunuh para pria yang mencoba menggodanya. Terapis Angie pun menyarankan ke Angie agar mencari seorang teman, namun Angie menolaknya. Keesokan harinya, di saat Angie pulang kerja, Matt menawarkan tumpangan ke Angie. Angie malah menuduh Matt sebagai seorang yang bajingan yang hanya menginginkan seks saja. Karena hal itu, Matt pun kesal kepada Angie dan Matt pun meninggalkan Angie begitu saja. Beberapa hari kemudian, Angie bergabung dengan kelompok konseling. Di kelompok ini rata-rata mereka memiliki masalah mengenai pemerkosaan. Anehnya di kelompok konseling ini, Angie tak mau berbagi tentang masalah yang ia alami. Di saat istirahat, Angie berkenalan dengan teman satu kelompoknya yang bernama Maria. Maria ini memiliki masalah yang sama dengan Angie. Maria juga nggak percaya dengan laki-laki. Kemudian di saat Angie pulang, lagi-lagi ia diganggu oleh Chief dan kawan-kawan. Syukurnya Maria datang dan menyelamatkan Angie. Setelah itu Maria pun mengajak Angie untuk minum bir di sebuah bar. Di bar itu mereka berdua berkenalan lebih dekat lagi. Dan semenjak saat itulah Maria dan Angie mulai bersahabat. Keesokan harinya ada seorang anak remaja yang bernama Casey bercerita bahwa ia sering sekali diperkaos oleh ayah tirinya. Bahkan Casey tak berani mengadukan hal ini ke ibunya. Setelah itu Maria dan Angie pun mampir ke sebuah bar. Di bar itu mereka berdua sakit hati mendengar cerita dari Casey tadi. Mereka pun berencana akan memberi pelajaran ke ayah tiri Casey. Keesokan harinya mereka membeli peralatan untuk memberi pelajaran ke ayah tiri Casey. Saat membeli peralatan, ada seorang pria yang menyentuh bokong Angie. Seketika itu pula Angie pun berhalusinasi. Setelah itu mereka pun mendatangi ayah tiri Casey. Ayah tiri Casey ini bernama Ron. Pertama-tama mereka akan mengikuti gerak-gerik Ron. Ternyata memang benar, Ron ini orangnya sangat maniak seks. Di saat Ron pulang kerja, Maria dan Angie pun beraksi. Pardon me. Setelah itu Maria dan Angie pun mengancam Ron. Jika ia berani macam-macam dengan Casey lagi, mereka tak akan segan-segan untuk membunuh Ron. Setelah melakukan hal itu, mereka berdua pun sangat senang. Beberapa hari kemudian Casey pun menceritakan bahwa Ron mulai bersikap baik kepadanya.
Kemudian Angie mengajak Maria untuk pulang bareng. Namun Maria menolaknya karena ia ada urusan yang harus ia selesaikan dengan mantan pacarnya. Angie pun ingin menemani Maria, namun Maria menolaknya. Pada sesi berikutnya, teman kelompok konseling Angie pada sedih semua. Ternyata mereka sedih karena kematian Maria secara mendadak. Tak lama kemudian datanglah seorang detektif yang bernama Dylan. Dylanlah yang akan menangani kasus Maria. Di sana Oscar tak percaya dengan kinerja polisi. Itu dikarenakan dulunya anak Oscar diperkaos. Namun sampai detik ini polisi tak pernah berhasil menangkap pelaku yang memperkaos anaknya. Hingga pada akhirnya anaknya Oscar bunuh diri. Lalu Angie mendekati Dylan dan mengatakan mungkin pelaku yang membunuh Maria adalah mantan pacarnya. Lalu Angie pun pulang. Saat di tengah jalan, lagi-lagi Angie diganggu oleh Chief. Seperti biasa, Angie pun langsung berhalusinasi. Setelah itu, Angie pun langsung meninggalkan Chief. Beberapa hari kemudian, Angie membaca berita di sebuah artikel bahwa mantan pacar Maria dinyatakan tak bersalah. Karena hal itu, Angie pun langsung menemui Dylan. Setelah bertemu dengan Dylan, Angie pun langsung marah besar ke Dylan karena begitu mudahnya mantan pacar Maria bisa bebas. Dylan pun menjelaskan bahwa mereka tak memiliki bukti yang kuat untuk menahan mantan pacar Maria. Tentu saja karena hal itu Angie pun marah tak karuan. Setelah itu Angie pun memiliki rencana. Rencana Angie ialah ia akan mendatangi mantan pacar Maria. Setelah itu Angie pun langsung membunuh mantan pacar Maria. Hey, come on. Do something useful with it. Keesokan harinya, Dylan menemui Angie di kantornya. Dylan mengabarkan bahwa mantan pacar Maria telah tewas semalam. Dylan juga mencurigai Angie karena pada saat mantan pacar Maria bebas, hanya Angie lah yang sangat marah. Lalu Dylan pun mengatakan bahwa atasannya yang bernama Bolton ingin berbicara kepada Angie. Di malam harinya, di kumpulan kelompok konseling, lagi-lagi Casey menceritakan bahwa Ron mulai berubah lagi. Ron kembali memperkaosnya. Di sana Angie sangat geram mendengar cerita dari Casey. Tak hanya Angie saja yang geram mendengar cerita Casey, Oscar pun begitu geram. Dan Oscar mengatakan orang seperti itu harus dihukum. Dia harus dihukumi dengan pipa besi. Mendengar perkataan Oscar, Angie pun berinisiatif akan membunuh Ron dengan cara yang dikatakan Oscar. Dan benar saja, Angie pun langsung mendatangi Ron. Angie langsung menjebak Ron di sebuah tempat. Disinilah Angie membunuh Ron seperti apa yang dikatakan Oscar. Daddy. God damn it, get me out of this chair! Don't you? No! I'm begging you. Beberapa hari kemudian datanglah sekelompok detektif ke kelompok konseling Angie. Di sana juga ada atasan Dylan yang bernama Bolton. Di tempat inilah Bolton mencurigai Oscar sebagai pembunuh Ron. Itu dikarenakan Ron tewas seperti kata-kata Oscar beberapa hari yang lalu. Alhasil semua anggota kelompok konseling ini pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Ron. Saat di kantor polisi hanya Oscar lah yang ditahan, sedangkan yang lainnya dibebaskan. Di sana Angie komplain terhadap Dylan karena mereka menahan Oscar, sedangkan mereka tak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Oscar. Keesokan harinya Angie menemui Oscar
Dan syukurnya Oscar telah dibebaskan. Lalu Angie mengajak Oscar untuk berbicara sebentar. Di sana Angie mengatakan ke Oscar bahwa Angie sudah membaca tentang kasus anaknya Oscar. Mendengar itu, Oscar pun menjadi kesal dengan kinerja polisi karena membiarkan pelaku yang memperkaos anaknya bebas begitu saja. Dan pelaku yang memperkaos anaknya Oscar bernama Watson. Lalu Angie menanyakan alamat Watson ke Oscar. Dengan senang hati, Oscar pun memberitahu alamat Watson. Beberapa hari kemudian, Angie pun mendatangi Watson. Rencananya, Angie akan membunuh Watson. Namun, inilah yang terjadi. You're not gonna like this. Tak lama kemudian, Dylan dan temannya pun datang. Dylan pun langsung menembak Watson karena Watson mencoba untuk melawan. Fuck you, pig. Setelah itu, Dylan pun langsung menolong Angie. Saat di kantor polisi, Bolton lah yang akan menginterogasi Angie. Singkat cerita saja, Bolton pun mengetahui bahwa Angie ini adalah Jennifer. Bolton juga mengetahui bahwa Angie sudah membunuh orang-orang yang memperkaosnya dulu. Tak sampai di situ saja, Bolton juga mengungkapkan para polisi juga sudah tahu bahwa yang membunuh mantan pacar Maria dan Ron pelakunya adalah Angie. Setelah interogasi selesai, tiba-tiba saja Oscar datang dengan keadaan terluka yang sangat parah. Dan Oscar juga mengakui bahwa ialah yang membunuh mantan pacar Maria dan Ron. Angie pun dibebaskan untuk sementara waktu karena Angie mendapat jaminan. Dylan pun memperingati Angie agar tak keluar kota. Setelah Angie sampai di depan apartemennya, ia melihat ada seorang polisi yang akan memantaunya. Karena hal itu, Angie pun menjadi sangat kesal. Lalu Angie pun berniat akan kabur. Pertama, Angie akan menemui Matt. Angie mengira Matt ini pria cabul. Namun nyatanya, Matt bukanlah pria seperti itu. Lalu Angie mengeluarkan sebuah pisau. Melihat hal itu, Matt pun langsung kabur. Ternyata Dylan secara diam-diam mengikuti Angie. Tak lama kemudian, Chief mencoba mengganggu Angie. Karena hal itu, Angie pun langsung berniat akan membunuh Chief. Tiba-tiba saja Dylan pun datang. Seketika itu pula Angie langsung menyergap Chief. Angie pun berencana akan membunuh Chief. Namun aksi Angie dihentikan oleh Dylan. Used against me. Di penjara, Angie mendapatkan waktu untuk bersama dengan psikiaternya. Di saat Angie akan kembali ke selnya, ia berpapasan dengan narapidana lainnya. Dan inilah yang terjadi. Back up, bitch. Ternyata itu semua hanyalah halusinasi Angie saja. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.